Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Oktariana, SST, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Laura Nadabdak, mahasiswa RPLD 4 Kebidanan Lopus Mora ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul efektivitas kadar bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi di Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Latar belakang. Prevalensi anemi ibu hamil di Indonesia adalah 70% atau 7 dari 10 wanita hamil menderita anemi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita anemi kehamilan terbanyak. Data dari Puskesmas Gunung Megang tahun 2023 didapat jumlah ibu hamil yang memeriksa kehamilan sebanyak 438 orang dan yang mengalami anemi sebanyak 45 orang. Pada tahun 2024, jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan sebanyak 401 orang dan mengalami anemi sebanyak 46 orang. Penelitian dari Darmayanti dan Ulfa tahun 2021 mengkonsumsi daun bayam secara rutin, baik itu sayur maupun dijadikan jus, berhasil mampu mengatasi beberapa jenis penyakit. Salah satunya mencegah anemi, karena bayam memiliki zat besi yang sangat tinggi. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik melanjutkan penelitian sebelumnya untuk mengetahui manfaat dan sayur bayam dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu. Maka dari itu, judul penelitian itu yaitu aktivitas sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi di Puskesmas Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Rumusan masalah yang pertama, apakah konsumsi sayur bayam efektif meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi di Puskesmas Gunung Megang tahun 2025? Yang kedua, adakah perbedaan peningkatan kadar hemoglobin antara kelompok ibu hamil yang diberikan intervensi sayur bayam dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui efektivitas konsumsi sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi di Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Tujuan khususnya untuk mengetahui kadar hemoglobin ibu hamil dengan anemi sebelum dan sesudah intervensi pemberian sayur anemi. Kemudian untuk mengetahui rata-rata kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol yang tidak diberikan sayur bayam pada ibu hamil di Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Yang kemudian untuk mengetahui efektivitas sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi di Puskesmas Gunung Megang tahun 2025. Manfaat penelitian secara teoris diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bukti ilmiah mengenai efektivitas konsumsi sayur bayam sebagai alternatif intervensi non-farmakologis untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemi. Secara praktis, yaitu bagi peneliti sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan meningkatkan kadar hemoglobin. Sedangkan bagi Puskesmas dan Gunung Megang, yaitu sebagai masukan dalam upaya promotif dan preventif penanggulangan anemi pada ibu hamil dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah didapat. Konsep dasar hemoglobin. Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemi. Patofisiologi kadar hemoglobin saat kehamilan. Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan adalah oleh karena perubahan sirkulasi yang semakin meningkat terhadap plasenta dan pertumbuhan payudara. Volume plasma meningkat 45-65% dimulai pada hamil trimester kedua dan maksimum terjadi pada bulan ke-9 kehamilan. Kemudian menurun sedikit menjelang aterem dan kembali normal
pada 3 bulan setelah partes. Wanita hamil dikatakan mengidap penyakit anemi jika kadar Hb-nya atau darah merahnya kurang dari 11 gram per cm. Dampak anemi pada ibu hamil yaitu abortus, partus prenatum, partus lama, perdarahan postpartum. Sayur bayam. Bayam hijau adalah jenis sayuran yang biasa dikonsumsi daunnya dan disebut sayuran hijau. Kandungan zat besi dalam bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain. Bayam hijau memiliki manfaat baik untuk tubuh karena merupakan sumber zat besi, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, asam folat, magnesium, kalsium, dan natrium. Sayur bayam adalah sumber zat besi, asam folat, dan vitamin C yang saling bekerja sama. Zat besi dari bayam digunakan membentuk hemoglobin, asam folat dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah, dan vitamin C membantu penyerapan zat besi. Penelitian terkait pada tahun 2023 oleh Saudari Yanti dengan judul Penelitian Efektivitas Pemberian Sayur Bayam dan Tomat terhadap anemi pada kehamilan trimester 3 di RW 02 Kelurahan Pondok Raji. Dari penelitian tersebut ditemukan kesimpulan dalam penelitian itu, yaitu adanya peningkatan kadar hemoglobin sesudah diberikan intervensi pemberian sayur bayam dan tomat. Langkah teori. Konsumsi sayur bayam memiliki kandungan zat besi, vitamin C, dan asam folat, sehingga dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan kemudian dapat mengobati anemia. Kerangka konsep, pemberian sayur bayam merupakan variabel independen yang diteliti, sedangkan peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil adalah variabel dependen yang diteliti. Hipotesis. H0 yaitu tidak ada efektivitas sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. HA artinya ada efektivitas sayur bayam terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim tahun 2025. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek yang dilakukan pengukuran kadar hemoglobin sebelum dilakukan intervensi dan kemudian dilakukan pengukuran kadar hemoglobin lagi sesudah dilakukan intervensi berupa terapi sayur bayam. Uji statistik yang digunakan adalah uji P, yaitu perlakuan dan post-test. Pretest yaitu pengukuran kadar Hb pada ibu hamil dengan anemi sebelum diberikan terapi sayur bayam. Sedangkan perlakuan adalah terapi sayur bayam. Sedangkan post-test adalah pengukuran kadar Hb pada ibu hamil dengan anemi sesudah diberikan terapi sayur bayam. Waktu dan tempat penelitian, waktunya bulan Oktober sampai Desember tahun 2025. Lokasi Puskesmas Gunung Megang dan wilayah kerja. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah ibu hamil trimester 2 dan 3 yang tercatat mengalami anemi di wilayah kerja Puskesmas Gunung Megang. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester 2 dan 3 yang mengalami anemi di Puskesmas Gunung Megang berjumlah 30 orang. Variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Definisi operasional dan cara ukur. Anemi kehamilan yaitu Hb di bawah 11 gram per cm. Hb diukur dengan pemeriksaan darah kapiler atau PEMA dan prosedur PPI.
Intervensi bayam. Konsumsi bayam yang dimasak minimal 100-150 gram per hari, yaitu setara kurang lebih 1 mangkok sayur matang selama 21 hari disertai sumber vitamin C. Misalnya, 1 buah jeruk atau air jeruk nipis, air perasan jeruk nipis untuk meningkatkan absorpsi. Kemudian dilakukan pencatatan porsi dengan food log harian dan verifikasi kunjungan mingguan. Kemudian dilakukan asupan diet pendukung FFQ secara singkat, yaitu protein hewani, teh, kopi, atau penghambat lainnya. Instrumen penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengumpulkan data menggunakan lembar observasi pemberian sayur bayam untuk meningkatkan kadar Hb pada ibu hamil dan menggunakan esifat GCHB yang menyatakan Hb normal, yaitu Hb di atas 11 gram per sen, anemia ringan, yaitu Hb 8-11 gram per sen, sedangkan yang disebut anemia berat yaitu Hb yang di bawah 7 gram per sen. Pengelolaan data dan analisa data. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 6 tahapan yang meliputi editing, scoring, coding, entry data, cleaning, dan saving. Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Sedangkan analisa bivariat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas data menggunakan uji Sapirovic bila sampel kurang dari 50. Kemudian dilakukan pengujian parametrik untuk menguji pengaruh pemberian sayur bayam terhadap hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia. Terima kasih. Demikianlah presentasi proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.